Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengatur ketinggian sadel sepeda yang ideal akan menambah kenyamanan dan terhindar dari cedera di bagian pinggang ke bawah. Banyak pesepeda yang masih menerapkan ketinggian sadel yang tidak ideal. Tetapi menentukan ketinggian sadel tidak hanya mengatur seberapa tinggi sadel. Menentukan ketinggian sadel berdasarkan rumus-rumus tertentu adalah langkah awal dari bike fitting. Karena proporsi tubuh manusia berbeda-beda. Ketinggian insim yang sama belum tentu memiliki panjang paha dan betis yang sama. Berikut ini bagaimana kita menyesuaikan ketinggian sadel dari mulai menentukan ketinggian awal sampai mengatur sudut-sudut yang dibentuk oleh kaki. Ketinggian sadel. Banyak metode yang digunakan untuk menentukan ketinggian sadel. Salah satu teknik lama yang teruji dan terpercaya untuk menetapkan tinggi sadel adalah mengukur insim Anda dan mengalihkannya dengan 0,883. Hasilnya sama dengan jarak permukaan sadel ke titik tengah bottom bracket. Cukupkah hanya mengukur tinggi insim saja? Belum. Proporsi yang berbeda antara satu pesepeda dengan pesepeda lainnya membuat metode ini tidak optimal untuk semua orang. Agar ketinggian sadel lebih ideal lagi, maka kita harus melihat sudut-sudut lutut, pergelangan kaki, dan posisi pinggul. Di samping itu, metode tadi, insim dikali 0,883, belum mempertimbangkan panjang crank arm. Sudut lutut maksimum. Ketinggian sadel yang kita atur sebelumnya dikatakan mendekati ideal bila sudut lutut pada ekstensi penuh, posisi pedal di jam 6, bisa membentuk sudut 141 derajat untuk pesepeda pria, dan wanita 1-2 derajat lebih tinggi. Perbedaan sudut pesepeda pria dan wanita disebabkan oleh tingkat fleksibilitas. Dengan paha belakang wanita yang lebih longgar, memungkinkan lutut untuk memanjang lebih jauh. Paha belakang yang ketat akan menghambat ekstensi lutut, sehingga banyak orang merasa bahwa kurang dari 140 derajat mungkin lebih cocok untuk mereka. Harap dicatat bahwa ini adalah pengukuran dinamis, yaitu saat mengayuh, dan bahwa pengukuran statis mungkin berbeda. Sudut lutut minimum. Sudut lutut minimum terjadi ketika posisi pedal di posisi jam 12. Paha yang terlalu tinggi menyebabkan otot paha depan lebih kencang ketika menekan pedal. Efeknya menyebabkan ketidaknyamanan pada pinggul dan punggung bawah. Jika terlalu kencang, bisa dikoreksi dengan menggeser klit sedikit ke belakang, sehingga sudut lutut minimum lebih terbuka. Tetapi kemungkinan besar Anda membutuhkan crank arm yang lebih pendek. Sudut lutut minimum yang ideal adalah di atas 70 derajat. Sudut kurang dari 70 derajat akan memperbesar kerja sendi lutut yang bisa menyebabkan cedera lutut. Postur pergelangan kaki. Mengatur sudut lutut memang baik untuk membantu menentukan ketinggian sadel yang sesuai. Tetapi kita kadang-kadang lupa dengan pergelangan kaki. Sudut lutut bisa lebih terbuka bila sudut pergelangan kaki lebih kecil. Posisi ujung kaki berada di atas tumit. Pergelangan kaki dengan sudut yang kecil ini merupakan indikator dari sadel yang terlalu tinggi atau artikulasi sendi pergelangan kaki yang luas di atas 20 derajat. Demikian pula sepatu dengan hak yang rendah dan artikulasi pergelangan kaki yang sempit di bawah 15 derajat adalah indikasi sadel terlalu rendah. Atur sudut pergelangan kaki 114 derajat ketika pedal di posisi jam 12 dan membentuk sudut 130 derajat ketika pedal di posisi jam 6. Goyangan pinggul. Terakhir, untuk melihat apakah ketinggian sadel optimal adalah dengan memperhatikan pergerakan pinggul. Tetapi pergerakan pinggul tidak hanya disebabkan oleh sadel yang terlalu tinggi, bisa juga disebabkan oleh kondisi fisik pesepeda. Bila pesepeda memiliki kekuatan inti yang buruk,
Tapi kita tidak bisa selalu menyalahkan sepeda. Sadel yang rendah juga dapat menyebabkan panggul berputar sebagai respon terhadap lutut yang naik, seperti halnya crank arm yang terlalu panjang. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.